Good morning everyone, my name is Desilawati, NPM 244121010 from Accounting Class 24A. Today I will present a brief overview of sexual violence, what is its impact and how we can help. If this issue is serious and can happen anywhere, including in school, workplace, or online, let's raise awareness and create a safer environment for all. Kita masuk ke pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, yang dapat berupa pemaksaan, ancaman, atau manipulasi untuk mendapatkan kepuasan. Kekerasan ini tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, tetapi juga meliputi pelecehan verbal, eksploitasi seksual, serta tindakan lain yang melanggar hak dan martabat individu. Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama, kekerasan seksual verbal. Komentar atau ucapan yang bersifat seksual, tidak diinginkan, dan membuat tidak nyaman. Contohnya catcalling, siulan, komentar tubuh, lelucon cabul. Yang kedua, kekerasan seksual fisik. Sentuhan atau kontak fisik tanpa persetujuan. Contohnya meraba, memeluk, mencium, atau menyentuh bagian tubuh secara paksa. Yang ketiga, pemerkosaan. Hubungan seksual yang dipaksa terhadap seseorang tanpa persetujuannya sering disertai ancaman atau kekerasan fisik. Yang keempat, eksploitasi seksual. Memanfaatkan tubuh atau aktivitas seksual seseorang untuk keuntungan tertentu, seperti uang, jabatan, atau imbalan lainnya. Yang kelima, kekerasan seksual digital atau cyber. Tindakan pelecehan seksual melalui media digital, contohnya mengirim gambar atau video, ajakan seksual via chat, penyebaran revenge porn, penyebaran konten intim tanpa izin. Yang keenam, perubahan seksual. Menjadikan seseorang sebagai objek untuk kepentingan seksual secara paksa dan terus-menerus seperti dalam kasus perdagangan orang. Dan yang terakhir, intimidasi seksual. Menggunakan ancaman, kekuasaan, atau tekanan psikologis untuk mendapat layanan seksual. Slide selanjutnya, dampak-dampak kekerasan seksual. Yang pertama, dampak psikologis. Dampak psikologis dapat berupa trauma dan ketakutan berkepanjangan, depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma, rasa malu dan bersalah meskipun korban bukan pelaku, gangguan tidur dan mimpi buruk, dan menutupi diri dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Yang kedua, dampak fisik. Yang pertama, luka atau cedera pada tubuh. Yang kedua, infeksi menular seksual. Yang ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, gangguan makan atau penurunan berat badan drastis. Dan yang terakhir, masalah kesehatan reproduksi. Yang ketiga, dampak sosial. Yang pertama, stigma dan diskriminasi dari lingkungan. Yang kedua, putus sekolah atau pekerja. Yang ketiga, isolasi sosial karena korban menarik diri. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dari keluarga atau teman. Yang keempat, dampak hukum dan ekonomi. Sulit mendapatkan keadilan karena proses hukum yang rumit, biaya pengobatan dan pemulihan psikologis yang tinggi, dan kehilangan penghasilan atau kesempatan kerja. Slide selanjutnya yaitu faktor penyebab kekerasan seksual. Yang pertama, budaya patriarki. Dominasi laki-laki dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Perempuan sering dianggap lebih rendah dan bisa dikontrol secara tubuh dan pilihan. Yang kedua, kurangnya edukasi seksual, minimnya pengetahuan tentang batasan tubuh, persetujuan atau konsen, dan hak seksual. Banyak orang tidak paham bahwa tindakan mereka termasuk pelecehan. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Pelaku memanfaatkan posisi kekuasaan
seperti atasan, guru, tokoh agama, dan lain-lain, untuk memaksa atau mengancam korban. Yang keempat, lingkungan yang permisif. Norma sosial membiarkan candaan seksual, catcalling, dan pelecehan dianggap biasa atau wajar. Yang kelima, pengaruh media dan pornografi. Representasi perempuan sebagai objek seksual yang bisa dikonsumsi mendorong perilaku tidak sehat. Yang keenam, lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus tidak diproses secara adil. Korban sering disalahkan atau tidak dipercaya. Yang terakhir, faktor pribadi pelaku, gangguan kepribadian atau pengalaman. Kekerasan masa lalu atau ketidakmampuan mengontrol dorongan seksual. Slide selanjutnya kita membahas tentang pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, ada edukasi seksual komprehensif. Ajarkan sejak dini tentang batasan tubuh dan pentingnya persetujuan. Sampaikan informasi yang sesuai usia dan berbasis pada hak asasi manusia. Yang kedua, membangun lingkungan aman. Ciptakan ruang aman di sekolah, kampus, tempat kerja, dan dunia digital. Bentuk sistem pelaporan yang cepat, aman, dan berpihak pada korban. Yang ketiga, peran keluarga. Dorongan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Ajarkan anak untuk percaya diri, berkata tidak, dan melapor jika terjadi pelecehan. Yang keempat, pencegahan hukum yang tegas. Proses hukum yang adil, cepat, dan tidak menyudutkan korban. Berikan sanksi tegas terhadap pelaku untuk efek jerah. Yang kelima, sosialisasi dan kampanye publik. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, menggunakan media sosial dan komunitas untuk menyebarkan informasi positif. Yang keenam, mengubah budaya patriarki dan victim blaming tentang norma dan pandangan yang membenarkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dukung korban, jangan menyalahkan atau menghakimi mereka. Yang ketujuh, terakhir, pelatihan dan workshop pencegahan. Adakan pelatihan bagi guru, siswa, pekerja, dan masyarakat umum. Libatkan laki-laki sebagai bagian dari solusi. Yang terakhir, kesimpulan. Kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak serius pada korban, baik secara fisik, psikologi, maupun sosial. Faktor penyebabnya antara lain budaya patriarki, kurangnya edukasi seksual, dan lemahnya hukum. Pencegahan memerlukan peran aktif semua pihak melalui edukasi, penegakan hukum, dan perubahan pola pikir masyarakat. That's all for my presentation and sexual violence. I hope this short explanation has helped raise your awareness and understanding of how serious these issues is and why we all need to care. Thank you for your time and attention. Let's work together to create a safer and more respectful environment for everyone.